Satu pagi, Ibu Rani Widianti pergi ke puncak membeli tape. Ternyata rasanya manis sangat. Ini dia pesona CGP. Mari beri sambutan yang hangat. Paparan materi sumber daya sekolah oleh CGP Angkatan 11, Ibu Nurita Oktawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Pondok Rangon 01 Pagi, Ibu Rani Widianti SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta karyawan pendik SDN Pondok Rangon 01 Pagi. Yang saya sayangi perwakilan Bapak dan Ibu wali murid, terima kasih atas waktunya, kesempatannya bisa hadir di sini, serta anak-anak hebat SDN Pondok Rangon 01 Pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat panjang umur, sehingga saya dapat melakukan paparan atau dapat menjelaskan sedikit paparan mengenai sumber daya yang ada di sekolah kita. Sumber daya ini salah satu potensi aset yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Dalam hal ini karena saya bertempat tugas di sekolah SDN Pondok Rangon 01 Pagi, maka kita akan membahas mengenai potensi dan aset yang ada di sekolah untuk memajukan serta meningkatkan ya agar lingkungan sekolah dan juga sekolah kita semakin lebih maju dan juga semakin lebih hebat lagi. Apalagi dipimpin oleh kepala sekolah kita yang hebat, Ibu Rani. Beri tepuk tangan pada Ibu. Insya Allah akan lebih hebat lagi dan lebih bagus lagi. Berikutnya. Alhamdulillah yang pertama adalah modal manusia. Nah, perlu kita sadari Bapak dan Ibu Guru serta Ibu wali murid bahwa aset yang pertama adalah aset manusia. Alhamdulillah, puji syukur Allah memberikan kita atau kita diberikan tempat tugas di SDN Pondok Rangon ini. Ada banyak yang membersamai, yaitu Bapak dan Ibu Guru hebat semuanya. Tepuk tangan. Ya, pokoknya kita dipertemukan di sini, alhamdulillah. Ya, semuanya Bapak dan Ibu Guru hebat-hebat, baik yang senior, yang junior, ya semua saling mengisi, saling memotivasi, dan juga saling menghargai satu sama lainnya. Di sini, alhamdulillah, kepala sekolah kita yaitu Ibu Rani, alhamdulillah memiliki lulusan sarjana S2 yang berpengalaman tentunya baik dalam kepemimpinan dan manajemen sekolah, penggerak serta merupakan lulusan dari guru penggerak. Alhamdulillah ya, insya Allah sekolah kita menjadi tergerak, bergerak, menggerakkan. Amin. Lalu juga guru di sekolah Pondok Rangon 01 Pagi, alhamdulillah sudah S1 semuanya, sudah serta juga sudah ada yang S2 dan juga memiliki sertifikat pendidik yang linier. Tandanya semua guru di sini insya Allah mayoritas semuanya sudah profesional. Alhamdulillah. Tenaga kependidikan atau tendik minimal SMA sederajat dan beberapa lulusan sarjana S1 sesuai bidang keahliannya. Peserta didik kita dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini heterogen. Kenapa heterogen? Baik secara pendidikan, secara ekonomi, ya sosial dan juga budaya. Berikutnya adalah alhamdulillah di komite kita yang hebat, tepuk tangan semuanya. Nah, alhamdulillah sudah membersamai. Terima kasih Ibu komite dan Ibu wakil, terima kasih banyak atas kehadirannya. Juga pastinya dipilih karena memiliki potensi dan juga kehebatan yang dapat menjembatani atau bergandengan tangan untuk memajukan sekolah. Ya, ini juga pendidikannya beragam dan berperan sangat aktif dalam mendukung program sekolah kita. Dan juga pengawas kita alhamdulillah sudah lulusan sarjana S2 sampai dengan S3
dan beberapa bekerja profesional di luar kedinasan. Ya, bahkan ada yang menjadi dosen dan juga narasumber yang sangat bagus dan sangat baiknya. Berikutnya adalah modal sosial, di mana sosial ini adalah keterikatan, kerjasama, kolaborasi antar lingkungan sekolah. Karena sekolah tidak akan berjalan jika tidak ada kolaborasi. Ya, dengan kolaborasi itu maka akan meningkatkan kemajuan sekolah. Di sini alhamdulillah SDN Pondok Rangon 01 Pagi sudah banyak berrelasi, berkolaborasi, diantaranya dengan RT di wilayah setempat, ada RW, ada kelurahan, kecamatan, puskesmas, Karang Taruna, pemuka agama, KKG, PGRI, rumah kutub, dinas terkait. Menjadi mitra sekolah sesuai dengan kompetensinya. Dari sini sudah ada gambarnya. Jadi banyak sekali kegiatan kerjasama. Juga ada juga dari Perpustakaan Jakarta Timur, di mana ada perpustakaan keliling. Dan ini semua alhamdulillah sampai dengan sekarang dan seterusnya, insya Allah akan terus bekerja sama. Dan insya Allah SD Pondok Rangon 01 Pagi juga akan mencari lagi bentuk kemitraan dan kolaborasi yang dapat terus meningkatkan lagi agar menjadi sekolah yang lebih hebat dan lebih maju lagi. Nah, ini modal politik kerjasama yang kami lakukan, yaitu adalah alhamdulillah status sekolah kita adalah sekolah negeri, ya, juga ada dibantu oleh KJP dari Pemprov DKI Jakarta, yaitu Kartu Jakarta Pintar. Juga ada kebijakan sekolah ramah anak. Alhamdulillah di sini ada Ibu Ketua ramah anak, Ibu Siska. Tangannya mana? Ya, alhamdulillah, terima kasih Ibu Siska. Berikutnya adalah tentunya setiap sekolah memiliki peraturan sekolah. Ya, ada visi, misi, brand. Alhamdulillah setiap hari Senin sudah dan terus akan dilakukan, yaitu anak-anak diingatkan untuk brand sekolah, branding school. Untuk apa? Agar anak-anak lebih menjiwai, lebih mendalami tentang karakter dari sekolah kita. Berikut adalah kegiatan PSN. Di sini juga sudah ada Badan POM sertifikat akreditasi. Alhamdulillah sekolah kita terakreditasi A. Ini berkat kerjasama dari seluruh elemen. Insya Allah besok akan lebih baik lagi, dari A plus, A gendut ya Bapak Ibu. Nah, ini modal agama dan budaya. Alhamdulillah di sekolah kita tepat sekali berada di lingkungan kita ada masjid. Ya, di mana masjid ini adalah salah satu potensi agar lebih ada kedekatan religius antara anak-anak dan seluruh warga sekolah, agar selalu berpegang teguh pada akhlak dan juga pada karakter. Di sini kita juga masjidnya juga digunakan oleh warga sekitar untuk berbagai kegiatan keagamaan setiap hari, sholat 5 waktu tentunya, dan juga kegiatan keagamaan pada saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Sekolah kita juga diadakan sholat berjamaah untuk kegiatan Idul Adha, Idul Fitri. Alhamdulillah, jadi masjid di sekolah kita sangat aktif dan juga sangat berpotensi, sangat penuh kebermanfaat untuk warga di sekitar. Dan juga didukung oleh ekstrakurikuler keagamaan yang luar biasa hebatnya. Banyak sekali, ada rohis, ada tafis, ada prokris, dan juga ada hari Jumat, yaitu ada keagamaan binroh, bimbingan rohani yang rutin kita laksanakan setiap hari Jumat setiap minggu. Dan juga kita juga setiap tahun sekali ada cagar budaya. Contohnya adalah ada pesta ganceng yang biasanya dilaksanakan setelah 10 hari setelah pelaksanaan Idul Adha. Ini adalah sebagai wujud dari warga sekitar rasa syukur atas keberkahan
dan juga panen yang melimpah ruah. Ini juga rutin dilaksanakan setiap setahun sekali, namanya Pesta Ganceng. Dan juga ada Festival Budaya Condet. Dan setelah kita juga ada ekstrakurikuler yang dapat menunjang dari segi seni budaya, yaitu ada tari, ada lukis, dan ada juga drum band. Alhamdulillah semua ini dari ekstrakurikuler, baik itu tari, baik itu lukis dan drum band ini juga pernah dan sampai dengan ini dapat meraih prestasi yang cukup bagus. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, berikutnya adalah latar belakang suku dan budaya yang heterogen dari warga sekolah. Kenapa heterogen? Karena setiap warga sekolah pasti memiliki beragam dari agama dan kebudayaan. Contohnya kita ada yang dari beragama Islam maupun dari beragama Kristen dan lain sebagainya. Makanya disebut kegiatan agama yang heterogen. Lalu kita dekat dengan Islamic Center Asrama Haji, di mana kegiatan ini sebagai center dalam pelaksanaan atau bimbingan dalam kegiatan haji, ya, untuk pengenalan terhadap sikap religius anak-anak. Nah, ini modal fisik, modal bangunan yang sudah ada di sekolah kita dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan juga dimanfaatkan sesuai dengan tupoksinya. Yang pertama adalah aset gedung. Gedung kita terdiri dari 2 lantai, di mana alhamdulillah paling banyak dari lingkungan yang hijau dan asri. Ada taman dan ada berbagai macam kolam yang ada di sekolah. Yang pertama adalah perpustakaan, dan kita punya perpustakaan khusus di mana kegiatan ini digunakan untuk menggali bakat dan minat anak-anak khususnya di bidang seni, ya. Karena kita juga di FLS 2FN juga ada lomba bercerita, di mana kegiatan perpustakaan ini selain untuk menambah wawasan atau ilmu, ya, karena membaca adalah gudang ilmu, juga dapat mengembangkan bakat-bakat anak-anak untuk berprestasi dalam berbagai lomba yang ada di lingkungan atau di kawasan Kecamatan Cipayung maupun di perlombaan yang Dinas Pendidikan buka untuk sekolah-sekolah lainnya. Berikutnya adalah laboratorium IPA, yaitu komputer. Alhamdulillah kita ada di lantai 2. Nah, ruang komputer ini juga sudah digunakan anak-anak, khususnya kemarin peserta ANBK, ya, kuning, ya. Nah, ini benar-benar anak-anak dilatih untuk menggunakan IT. Nah, selain digunakan untuk ANBK, juga setiap seminggu beberapa kali juga harus ada kunjungan dari kelas-kelas yang lainnya untuk pengenalan untuk menggunakan berbagai macam teknologi. Salah satunya adalah komputer, dimana sekarang kita sudah zaman anak-anak yang milenial, harus terbentur dari teknologi. Berikutnya adalah masjid yang tadi saya sampaikan. Kita sangat bersyukur di kawasan kita sudah berdiri kokoh masjid yang sangat bermanfaat, tidak hanya untuk warga sekolah, komunitas sekolah di dalam maupun warga sekitar sekolah, juga sangat bermanfaat sekali. Ada ruang UKS. Nah, ruang UKS ini digunakan sebagai tempat anak-anak yang mungkin sakit, ya, sudah ada, dan juga sudah ada dokter kecil, ditunjang oleh dokter kecil, ada PNR yang sudah berkompeten dan sudah dilaksanakan ekstrakurikuler PNR khusus, di mana anak-anak dapat terus terlatih lagi supaya menjadi dokter-dokter handal nanti di kemudian hari. Amin. Berikut adalah ruang OSIS. Di sini ada ruang OSIS juga, ada ruang server, ada ruang kegiatan keagamaan, dan juga ada ruang PPPK. Ruang PPPK ini berkaitan dengan kebijakan ramah anak, di mana alhamdulillah sih untuk beberapa waktu untuk anak-anak sekolah kita hanya beberapa saja, ya, dan beberapa saja itu juga alhamdulillah sudah semakin lebih baik lagi dalam sikap dan berperilaku. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah, yang pertama adalah drainase.
Ini adalah saluran air ya. Berikutnya adalah instalasi hidroponik. Ada jaringan internet baik, ada listrik memadai, dan juga kita selalu bekerja sama dengan di sekolah. Ada Jekmiko, sumber air bersih, ada biopori juga, dan lapangan. Karena alhamdulillah sekolah kita merupakan sekolah adiwiyata dalam sarana prasarana yang dapat menunjang lingkungan menjadi asri dan bersih. Tentunya sudah ada fasilitasnya dan sangat memadai serta dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini alhamdulillah modal lingkungan alam juga kita sangat mendukung. Yang pertama, alhamdulillah sudah dibangun waduk ya. Berikutnya adalah RPTRA, ada hutan kota, ada kebun sekolah. Di kebun sekolah kita sudah ada dari pertanian, ada dari toga, ya, dimana semua saling berperan aktif dan bekerja sama agar lingkungan sekolah menjadi lebih asri. Dan ada kolam ikan, alhamdulillah kita juga ada kolam ikan sebagai penunjang dalam kegiatan kewirausahaan. Jadi tidak hanya menghasilkan ikan dari tanaman, juga dapat menghasilkan tanaman khususnya yang dapat dijual kembali. Dan kita juga ada bank sampah, alhamdulillah juga ya sangat kompak, baik bank sampah dari guru, dari anak-anak, dan juga tentunya dari komite dan dari bapak dan ibu wali murid yang sangat mendukung sehingga kegiatan bank sampah ini berjalan dengan sangat baik. Tabungan sampah pun yang berasal dari sampah pilah alhamdulillah sudah dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan bank sampah. Dan juga ada danau, di lingkungan kita ada pasar dan juga ada sungai. Nah, ini modal finansial ya Bapak dan Ibu, tentu kita sudah mengetahui bahwa memang sekolah berjalan ini pastinya ada dana BOS dan BOP yang difasilitasi oleh dinas, yang dikelola oleh sekolah. Dan juga selain itu penunjang lainnya adalah ada dari hibah dalam bentuk barang. Kita juga pernah dikasih dari sumbangan buku, pernah waktu itu tahun 2020 ya, buku perpustakaan. Juga penjualan produk composting, ada juga penjualan hasil pertanian, ada penjualan hasil perikanan, penjualan hijel atau minyak jelantah, dan penjualan sampah pilah dari bank sampah. Dan semua ini merupakan modal finansial yang digunakan juga untuk berbagai kegiatan sekolah. Jadi tidak ada pungutan lagi dari orang tua murid karena memang dilarang dan tidak boleh. Makanya sekolah kami alhamdulillah puji syukur ya modal finansialnya dari berbagai macam segi, memanfaatkan dari pertanian, dari perikanan, dari sampah, dan juga dari minyak jelantah serta komposting. Oke, baik, terima kasih banyak. Itu adalah aset sekolah, alhamdulillah banyak sekali dukungan, kolaborasi sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada penambahan kira-kira apa yang belum tersampaikan? Ada tambahan yang belum tersampaikan atau mungkin ada ide lainnya kira-kira Bu, di kawasan kita ada potensi dari sumber daya alam apa gitu ya? Karena memang potensi sumber daya alam ini sangat menunjang kegiatan sekolah, karena kan kegiatan sekolah tidak hanya di dalam sekolah. Kita memanfaatkan juga pembelajaran di luar karena banyak sekali ilmu-ilmu yang diserap oleh anak-anak. Contohnya juga kelas saya khususnya sudah melaksanakan kegiatan kelas tidak hanya tidak ada di dalam sekolah tapi di luar. Ada pembelajaran yang dilakukan kemarin di waduk, waktu itu olahraga berkeliling supaya mengetahui waduk itu ada apa aja sih ya. Mungkin Bapak dan Ibu guru juga banyak sekali yang sudah dilakukan
pembelajaran yang dilakukan di luar sekolah, ya tidak hanya berkunjung di waduk. Kita juga pernah melaksanakan kegiatan outing class di Mabes ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita berkaitan dengan Mabes TNI, di mana di dalam Mabes ada museum yang berpotensi untuk menggali atau juga ilmu yang dapat diserap oleh anak-anak, khususnya di bidang kedirgantaraan. Ya, mungkin ada tambahan yang ingin ditambahkan aset sekolah kita supaya lebih menunjang lagi, kira-kira? Silakan menurut. Terima kasih Bunda Rika, Masya Allah paparannya ya. Semua kita baik guru, kepala sekolah, karyawan, orang tua murid, bahkan anak-anak pasti bangga dari Polsa. Baik yang masih ada di sekolah maupun yang sudah lulus. Materi yang Bapak dan Bunda Rika memang benar sekali, begitulah keadaan Polsa, dan kita yakin pasti semakin ke depan kita insya Allah makin berusaha lebih baik dan lebih lagi. Mungkin nanti Bunda Rika juga bisa pada saat paparan bisa menyampaikan bahwa Polsa itu adalah sekolah yang bukan hanya membentuk anak menjadi pintar. Polsa juga membentuk karakter anak yang cinta lingkungan, yang menghormati orang lain, menghargai orang lain, menghargai keragaman. Jadi dari kegiatan sehari-hari guru dan kegiatan kelas pasti guru-guru di Polsa sudah mengajar itu pada saat mereka di sekolah lanjut sama masyarakat. Jadi mungkin bisa disampaikan bahwa alumni Polsa insya Allah membanggakan, insya Allah membanggakan baik prestasi akademik, maupun karakternya. Insya Allah semuanya didukung oleh bapak, ibu guru, kepala sekolah, dan orang tua murid yang hebat dengan anak-anak yang saya dari yang saya sampaikan kepada kasih. Terima kasih Bu Nur Aslama, benar sekali ya. Bapak juga banyak sekali dukungan, baik itu dari internal maupun eksternal, dan juga kita juga setiap minggunya pasti ada anak-anak Polsa itu yang meraih juara. Tidak hanya juara dari kedinasan, tapi juga kedinasan dari dalam, misalnya dari lomba FLS 2N atau lomba dari dinas terkait, juga dari luar ini yang juga masih ada sangkutan dengan kedinasan. Ya alhamdulillah setiap minggunya ada. Ini adalah daya dukung dari seluruh komunitas sekolah, ya, dimana saya yakin bahwa potensi anak-anak itu pasti dikembangkan tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga. Saya yakin orang tua juga di sekolah sampai ada jam tambahan untuk meningkatkan potensinya, baik itu di bidang olahraga maupun di bidang seni, di bidang lainnya, dan juga didukung lagi, didompleng lagi di sekolah oleh bapak dan ibu guru hebat yang tidak pernah kenal lelah dan letih, selalu ingin menjadi anak-anaknya yang selalu berprestasi. Ya Bu. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat, panjang umur, ya, sehingga kita sebagai bapak dan ibu guru serta juga sebagai orang tua kita dapat berkolaborasi, bergandengan tangan agar anak-anak kita tidak hanya prestasi yang kita kejar, tapi berkarakter hebat dan juga berreligius, dan itu akan diimbangi karena pintar saja tidak cukup, namun anak yang berkarakter juga yang berreligius, insya Allah dengan kekuatan fondasi keagamaan yang kuat dan juga prestasi yang hebat, maka akan terbentuklah anak-anak yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin ditambahkan? Mungkin dari perwakilan Ibu? Cukup. Baik, sepertinya sudah cukup. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada MC kita, Ibu Aisyah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nurita. Paparan yang disampaikan itu membuka
model di sekolah kita itu sangatlah banyak. Nah, kita harus dapat memanfaatkannya dengan efektif sehingga dapat tercapai tujuan dengan efisien. Ibu Nurita guru tulen memang hebat dan menghebatkan. Sumber daya sekolah sudah keren, jangan lupa dimanfaatkan. Untuk menutup acara, marilah kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.